Saya guru kelas 4 dari SD Petra Semarang. Tetap belajar menyenangkan di masa pandemi. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice dari sekolah kami dengan judul Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik pada Masa Pandemi COVID-19 melalui strategi pembelajaran fun learning di SD Petra Semarang tahun pelajaran 2021-2022. Pada awal pandemi, sekolah kami mengalami dampak yang luar biasa. Mulai dari gurunya dan peserta didik, kami merefleksikan diri bagaimana meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi ini. Hasil refleksi diri kami buat dalam best practice berikut ini. Latar belakang. Satuan Pendidikan mengeluarkan kebijakan yaitu penyederhanaan kompetensi dasar kurikulum 2013 dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Adanya pembatasan interaksi atau social distancing membuat pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga kurang aktifnya peserta didik dalam belajar. Pembelajaran secara online dirasakan membuat peserta didik merasa bosan. Kurangnya kreativitas peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki, dan kurangnya mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri. Tujuan umum untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada masa pandemi COVID-19 melalui strategi pembelajaran fun learning di SD Petra Semarang tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan khusus: menciptakan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran menyenangkan. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam belajar. Berdasarkan pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi, maka penulis memilih strategi pembelajaran fun learning, yaitu strategi pembelajaran di mana guru dapat menciptakan suasana hangat dan menyenangkan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut membantu peserta didik untuk bisa menjadikan bahan pembelajaran menjadi bermakna, memberi motivasi belajar, dan menyediakan kepuasan belajar. Peserta didik dibiarkan menemukan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga merasa tidak terbebani dengan berbagai pelajaran. Di antara penerapan pelajaran yang menyenangkan adalah dengan pujian, selingan humor, dan menghadirkan bentuk-bentuk permainan sesuai dengan materi pelajaran. Hasil yang diperoleh: 1. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan di kelas berpusat pada peserta didik dan menerapkan pendekatan berbasis saintifik. 2. Ketika peserta didik melakukan banyak aktivitas, itulah sebenarnya saat peserta didik belajar. 3. Guru kelas menggunakan metode yang bervariasi agar pelajaran tidak membosankan dan bisa menarik perhatian peserta didik. 4. Dalam proses pembelajaran, guru kelas pun mempunyai kekhasan dalam menggunakan media pembelajaran yang diterapkan dalam belajar. Karena media merupakan penyalur informasi belajar dan media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. 5. Bagi guru dalam menerapkan strategi belajar, waktu guru menyampaikan presentasinya hanya 30%, sedangkan 70% digunakan untuk peserta didik beraktivitas.
Keberhasilan pembelajaran akan lebih cepat terwujud apabila proses transfer dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. 6. Suasana belajar mengajar yang tercipta di dalam kelas agar dapat membuat peserta didik melakukan pengalaman, interaksi, komunikasi, dan refleksi. 7. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dari pelaksanaan penelitian pembelajaran yang penulis lakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 1. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan pada proses pembelajaran di kelas menerapkan teknik belajar yang menyenangkan, di samping guru yang kreatif dan inovatif. Dalam gaya pembelajaran yang diterapkan oleh guru kelas, mendesain pembelajaran eksperimen melalui pendekatan saintifik. 2. Dalam menerapkan strategi belajar, waktu guru menyampaikan presentasinya hanya 30%, sedangkan 70% digunakan untuk peserta didik beraktivitas. 3. Dalam strategi pembelajaran fun learning, hampir tidak mempunyai kelemahan. Hal tersebut dikarenakan strategi ini menitik beratkan pada pengembangan potensi masing-masing peserta didik, dan hal tersebut merupakan belajar berdasarkan pengalaman peserta didik. Hanya satu kelemahan dalam strategi ini, yaitu tertuju pada keprofesionalan seorang guru. Seberapa besar guru memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mengajar. Hal tersebut yang mempengaruhi sebesar dia mampu mengaplikasikan dengan baik strategi fun learning ini ke dalam kelas. Berikut dokumentasi dalam strategi pembelajaran fun learning. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam belajar, menciptakan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran menyenangkan.